Bagi para pengguna TikTok, tentu tidak asing dengan nama Willy Salim yang videonya selalu menjadi trending di platform tersebut. Willy Salim dikenal dengan kontennya Mari Kita Borong yang selalu memborong makanan, pakaian, dan masih banyak lagi. Willy Salim dikenal sebagai sosok konten kreator yang sangat dermawan karena sering memborong makanan atau produk yang dijual oleh pedagang kaki lima atau UMKM. Beberapa orang mengatakan kalau Willy Salim merupakan Mr. Beast-nya versi Indonesia karena menghabiskan dana yang besar untuk satu konten. Benar atau tidak? Tentunya perspektif orang berbeda-beda. Baik di mata sendiri belum tentu baik di mata orang lain. Banyak juga yang menilai kalau Willy Salim terlalu overconfident terhadap apa yang ia lakukan, sehingga banyak netizen yang geram dan ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. So, gimana menurut kalian? Komen. Video ini saya tujukan khusus untuk Willy Salim. Jadi kalau nama kalian bukan Willy Salim, silakan skip video ini. Will, sebelumnya kita respect sama lu. Kita hormat dan kita bangga sama lu. Karena lu sudah mau berbagi-bagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Lu suka berbagi-bagi kepada seluruh netizen-netizen dan followers lu. Tetapi, semenjak lu membuat dua video terbaru di TikTok lu ini, itu banyak yang menyakiti perasaan kita. Terutama khususnya followers lu sendiri, Willy Salim. Kita awalnya mengerti dan mensupport elu. Kita awalnya mengerti dan selalu mensupport elu. Banyak orang-orang dan bocil-bocil yang gak tahu diri yang datang ke rumah lu untuk meminta-minta. Banyak orang yang tidak lu kenal tetapi datang ke rumah lu untuk meminta-minta. Kita semua mendukung elu dan banyak para konten kreator yang speak up tentang ini dan membela elu, Willy Salim. Tetapi di video terbaru lu itu, apakah harus elu membahas-bahas dan mengungkit-ngungkit kembali apa yang sudah lu berikan kepada orang banyak? Apa yang sudah lu berikan kepada followers lu? Apakah lu harus mengungkit-ungkit apa yang sudah lu berikan kepada orang yang membutuhkan? Kita semua tahu lu sudah banyak berkorban memberikan HP iPhone, membuka rumah makan gratis, memberikan rumah, uang, dan rezeki yang lainnya. Tetapi jangan sampai semua usaha dan kebaikan lu ini sia-sia hanya karena lu membuat konten satu video ini yang mengungkit-ungkit apa yang sudah lu berikan kepada orang yang membutuhkan. Lu itu sadar gak sih, Will? Kenapa banyak orang yang minta sama lu? Itu karena konten-konten lu yang dulu, yang sebelum lu menyentuh 54 juta followers. Di HP iPhone atau iPad, kamu udah follow TikTok Willy Salim belum? Udah lama ngikutin kakak tau. Oh iya, mana buktinya? Ternyata udah follow. Yaudah nih, iPad-nya buat kamu. Kakaknya udah follow TikTok aku belum? Udah, HP-nya di sono. Ya, udah follow TikTok aku belum? Belum, karena aku jarang main TikTok. Ya, padahal bisa dapat iPhone. Tapi kenapa sekarang lu sudah menyentuh 50 juta follower, lu sudah berubah bukan menjadi Willy Salim yang kita kenal? Itulah sebabnya ada peribahasa, jika kamu memberi dengan tangan kanan, usahakan jangan tangan kiri kamu itu tahu. Jika lu mau berhenti bikin konten atau berhenti membuat konten berbagi-bagi, tidak perlu adanya video ini yang mengungkit-ungkit apa yang sudah lu berikan kepada orang-orang di luar sana. Lo tau gak, Willy Salim itu beneran bisa ngalahin Mr. Beast di TikTok. Sekarang kita bandingin pakai data ya. Di TikTok, Willy followersnya 58 juta, Mr. Beast 97 juta. Masih ada selisih sekitar 30 jutaan, tapi TikToknya Willy tiap 1-2 hari itu followersnya bisa nambah 1 juta. Jadi sekitar 2 bulanan lagi, Willy Salim tuh udah bisa ngalahin Mr. Beast di TikTok. Dan ditambah, Mr. Beast itu kurang aktif di TikTok. Dia posting di TikTok paling seminggu atau 2 minggu sekali. Willy itu posting tiap hari. Dan lo bisa lihat jumlah video TikTok Willy sama Mr. Beast aja bedanya jauh banget. Makanya kalau Willy Salim ngalahin Mr. Beast di TikTok itu sangat mungkin. Ngalahin di TikTok ya, bukan ngalahin YouTube. Kalau ngalahin Mr. Beast di YouTube kayaknya udah gak bisa. Bedanya udah kejauhan dan YouTube udah terlalu worldwide buat Willy. Ya kita logis aja. Dan kita harusnya bangga lah kalau ada kreator lokal yang bisa ngalahin Mr. Beast di TikTok. Itu achievement loh. Siapa tahu tahun depan Willy Salim juga bisa ngalahin Kabilem dan jadi followers TikTok paling banyak di dunia. Nggak ada yang tahu. Jadi kurang-kurangin negatifnya, banyakin positifnya biar makin sigma. Kok aku di unfollow sih? Kok aku di unfollow? Emang aku ada salah apa? Kok aku di unfollow? Gak munafik, dulu saya follow kamu karena memang ada kepentingan, ada ngerasa keperluan sama kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, sepertinya kepentingan itu dan tujuan itu saya nggak bisa dapatkan dari kamu. Jadi saya unfollow aja. Tapi kan bisa berteman loh kita, kenapa harus unfollow sih? Dari periode kita saling follow, sepertinya nggak ada arah menuju pertemanan atau silaturahmi apa, cuma hai doang. Jadi ya udah unfollow sekalian, gak sih? Tapi kan bisa nambah relasi
sih kalau kita saling follow? Enggak, udah dibilang di awal, saya dulu awalnya follow kamu karena ada kepentingan, ada keperluan, ada relasi yang ingin saya bangun sama kamu. Tapi karena tujuan dan arahnya tidak menuju ke sana, jadi kita unfollow. Dulunya kita asing kan, jadi kalau sekarang sama-sama asing lagi nggak apa-apa kan seharusnya. Jangan takut kehilangan fan, kan saya remove follower juga. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita saling unfollow. Akhirnya kan bikin klarifikasi lain, karena bikin konten kesedihan udah nggak mempan juga, tetap dihujat, tetap turun followersnya. Akhirnya coba cara lain, cara ngalah, dan dia mau mengeluarkan uang lagi. Sekarang lebih gede tuh, 1M ya kalau nggak salah. Tapi jalurnya berbeda nih, lebih ke challenge katanya, atau game atau apalah itu. Dan katanya dia mau ngundang salah satu orang besar. Prediksi gue adalah dia ngundang Mr. Beast. Ya gimana pun caranya lah, itu harusnya bisa. Kan followers terbesar di Indo, masa nggak bisa. Prediksi gue juga nih, kalau jadi ngundang Mr. Beast, nanti hujatan-hujatan itu bakal dibalikin. Dia bakal bilang tuh mengharumkan nama Indonesia karena sudah bisa mengundang orang besar kayak Mr. Beast gitu. Jadi harus bangga lah, nggak mulai sombong tuh nanti. Itu prediksi doang ya, bukan beneran. Mari kita lihat alurnya bakal kayak gimana, cara marketing dia bakal kayak gimana. Sejak followers Willy Salim turun, gue liatin akunnya 1 hari 4 kali. Bener men. Jadi kepo men. Coba dicek akunnya kayaknya followernya turun mulu. Kayaknya banyak yang udah mulai bukan bukan berharap buat dibagi-bagi apa lagi ya. Gue tanya sama lu, emang lu pernah dapet apa? Follow dia. Kayak bakal ketemu dia aja. Makanya kerja, jangan berharap minta-minta mulu, berharap dapat ini, berharap dapat itu. Hidup itu bukan nungguin dibagi, tapi kita harus berusaha, kerja. Jangan berharap untung dikasih duit, nge-follow, lu pikir bisa dikasih duit. Kagak lah. Hidup tidak semudah itu, bos. Hidup itu berat, bos. Ya nggak? Ya nggak? Oke, men. Yaudah, gue mau berangkat kerja dulu. Tapi kalau ramai jangan lupa dibeli tisunya nih. Tisu basah nih, bagus banget nih. Kecil gini, lihat nih. Jadi bisa masuk kantong nih. Tisu basah gini bisa masuk kantong. Kasusnya tuh. Tuh, ini tisu basah, coba cek harganya berapa tuh. Tuh. Tisu basah nih, bukan tisu magic, bisa buat ngelap-ngelap. Yaudah, gue berangkat kerja dulu nih, langsung dipesen nih. Di sini men, tuh tisu basahnya segede gini doang tuh. Kecil kan, bisa buat slop, nggak kelihatan nih. Sini pesen di keranjang kuning gue, oke men. Udah, gue mau berangkat kerja dulu. Willy Salim ini emang salah. Gue tahu niat dia itu baik untuk berbagi bagi banyak orang, bagi followersnya. Tapi efek yang ditimbulkan kita nggak pernah tahu. Ini ada di luar kontrol Willy Salim. Jadi lo salah Willy Salim. Kalau lo berhenti ngonten, terlalu banyak orang yang mau ada di posisi lo. Please lo jangan sia-siain posisi lo. Come on man, lo harus terus ngonten. Lo harus terus ngeluarin kreativitas lo. Lo harus terus jadi berkat bagi banyak orang. Tapi dengan evaluasi agar tidak menimbulkan efek-efek yang seperti kemarin. Apa yang lo lakukan gak salah. Dan apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu emang gak salah. Karena itu adalah hal alamiah. Ketika mereka melihat sesuatu, mereka mengharapkan juga mendapatkannya. Yang menjadi masalah adalah tindakan secara masif yang menjadi seolah-olah meminta-minta. Maka dari itu, untuk men-stop dan menghindari hal itu perlu dilakukan yang namanya evaluasi. Tapi lo salah kalau lo berhenti ngonten. Come on Willy Salim, yang gue tahu lo itu konten kreator yang positif. Masa lo kalah sama energi-energi negatif kayak gitu?